Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mampu meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang Daulah Abbasiyah. Pertemuan yang ke-25 insyaallah. Hari ini tanggal 23 bulan Mei tahun 2023. Kita masih membahas tentang karakteristik dari periode kedua dari Daulah Abbasiyah. Karakteristik yang kita bahas adalah karakteristik yang kelima dari periode kedua dari Daulah Abbasiyah. Karakteristik yang disebutkan oleh penulis buku ini, beliau mengatakan qala muallif ta'arudul alam al-islami limawjatin minal udwan ad-dakhili wal khariji. Dunia Islam menghadapi gelombang, menghadapi serangan dari dalam dan juga kemudian dari luar. Maka ini karakteristik yang kelima. Bagaimana dunia Islam, umat Islam secara keseluruhan menghadapi musibah, menghadapi gelombang, menghadapi serangan baik dari dalam dan dari luar. Ada beberapa peristiwa penting yang nanti disampaikan kaitannya dengan hal ini, dan ini menjadi karakteristik yang mendasar ya dari periode kedua dari Daulah Abbasiyah. Mu'alif kemudian menyebutkan al-udwan ad-dakhili, masalah dari dalam, permusuhan dari dalam. Beliau menyebutkan wa yadharu dzalika jaliyan fi najahi katsiri min arbabin nihal adh-dhallah fi ta'sisi duwailatin khassah iktata'uha min ad-daulatil islamiyah. Permusuhan dari dalam itu nampak jelas ketika kemudian sebagian dari atau banyak dari sekte-sekte yang sesat, kelompok-kelompok yang sesat, ketika banyak dari mereka itu sukses untuk mendirikan negara-negara kecil. Kelompok-kelompok sesat itu kemudian sebagian dari mereka sukses mendirikan negara-negara kecil, di mana negara-negara kecil itu kemudian mereka pungut, mereka ambil, mereka cabik dari negara Islam ini, dari Daulah Abbasiyah ini. Jadi muncul negara-negara kecil dan itu menjadi bukti akan penggerogotan yang terjadi dari dalam ya, dari bagian umat, dari dalam ya. Mu'alif menyebutkan wa min hadhihi duwailat ad-daulah al-ubaidiyah al-batinah fi Misr wa Syam. Di antara negara-negara yang dimaksud, di mana kemudian negara ini didirikan oleh ahlul bidah, didirikan oleh kelompok-kelompok yang sesat, di antaranya adalah Daulah Ubaidiyah yang batiniyah, di mana mereka berkuasa di Mesir dan juga Syam. Dan ini termasuk yang paling berbahaya. Karena nanti efeknya sangat banyak dan berefek buruk kepada umat Islam ya. Daulah Ubaidiyah ini Ahlus Sunnah menamakannya dengan Daulah Ubaidiyah. Tetapi dalam banyak literatur lebih sering disebut dengan Daulah Fatimiyah. Kenapa mereka disebut Fatimiyah? Karena mereka mengklaim, dan klaim ini dusta sebenarnya, bahwasanya mereka keturunannya Ali. Klaim ini tidak berdasar. Berdasarkan penuturan para ulama dan muhaqqiqin. Maka ini negeri pertama yang didirikan oleh sekte yang sesat. Yang kedua adalah Qaramitah fil Bahrain wal Yaman wasyam wal Iraq. Ada sekte Qaramitah, kelompok Qaramitah, di mana mereka berkuasa di Irak, di Syam, di Yaman dan juga Bahrain. Catatan pentingnya bahwa Bahrain di sini yang dimaksud bukanlah Bahrain di mana kemudian Bahrain itu Bahrain yang hari ini, di mana kemudian Bahrain hari ini adalah beberapa kepulauan kecil yang berada di Teluk Arab ya, bukan. Tetapi Bahrain yang dimaksud di sini adalah
pesisir timur dari Jazirah Arab, karena mereka menguasai wilayah-wilayah tersebut, sekitar wilayah-wilayah tersebut. Taib. Ini yang kedua ya, yaitu negaranya Qoromito. Yang ketiga adalah Daulah Ismailiyah fi Alamaut fi Faris. Yang ketiga adalah negaranya Ismailiyah di Alamaut. Alamaut sekarang masuknya ke wilayah Faris, Persia ya, di Iran hari ini. Di pegunungan namanya pegunungan Alamaut. Jadi 3 negara tersebut, yaitu Ubaidiyah, lebih dikenal dengan Fatimiyah. Yang ketiga adalah Qoromito. Yang keempat adalah Ismailiyah. 3 negara tersebutnya. Wa ghairuha minad duwailat wal harakat al-mariqah. Begitu juga nanti ada beberapa negara yang lain. Ada beberapa negara kecil lain, ada beberapa negara yang lain yang didirikan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang tadi. Wa kana haula syaukatan fi janbil ummah al-islamiyah yakiduna laha. Maka sekte-sekte sesat tadi itu menjadi duri di dalam umat, menjadi duri dalam daging. Wa imtadda kaiduhum wa ta'amuruhum liyashmula ittijahatin iddah. Jadi cara-cara mereka untuk bikin masalah, cara-cara mereka untuk bikin keributan itu ada beberapa hal. Di sini penulis menyebutkan 5 hal. Yang pertama, at-ta'awun ma'al a'da liddal muslimin. Mereka bekerja sama dengan musuh untuk melawan umat Islam. Justru kerjasama mereka dengan musuh, bukan dengan umat Islam. Musannif melanjutkan, wa min dzalika ta'awunuhum ma'as-salibiyyin wal maghul wa inna ma najahal ghazwu as-salibi wal maghuli fi katsirin minal ahyan fi ikhtilali katsirin min biladil Islam min jihatihim. Jadi kerjasama mereka dengan pasukan salib dan juga kemudian dengan pasukan Mongol. Contoh paling mudah ya jatuhnya Baghdad, ketika kemudian ada orang Batiniyah dan juga orang Rafidhah yang bekerja sama dengan orang Nasrani dan juga kemudian pasukan Mongol. Hal itu menjadi salah satu bukti bagaimana kemudian mereka membuat masalah ya. Wa inna man najahal ghazwu salibi wal maghuli fi katsirin minal ahyan fi ihtilali katsirin min biladil Islam min jihatihim. Kesuksesan nanti yang akan dibahas perang salib dan juga kemudian perang yang dilancarkan oleh Mongol nanti akan dibahas juga. Dalam banyak kasus Mongol dan juga pasukan salib menang itu bantuan mereka, pengkhianatan mereka, tipu daya mereka dari sekte-sekte sesat tersebut. Yang kedua, nasruz zandaqah wal ilhad li za'za'ati imanin nas. Jadi yang mereka lakukan yang kedua adalah menyebarkan kezindikan. Kezindikan ini berarti mereka pura-pura masuk Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Begitu juga mereka menyebarkan ilhad, ketidakpercayaan dengan Tuhan, penyimpangan terhadap keyakinan yang benar. Tujuannya apa? Untuk menggoncang imannya manusia. Membuat imannya manusia kemudian rusak. Wa ikhrajihi min safa'it tauhid wa naqaihi ila zulumati syirki wal ilhad. Dan kemudian menjauhkan dari tauhid yang bersih, tauhid yang suci, kemudian menuju kegelapannya syihir dan kegelapannya ketidakpercayaan terhadap Tuhan, ilhad. Kadang diartikan dengan ateis ya. Karena mereka berusaha mencabut akidah tauhid tersebut dari umat Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, nasrul ibaqiyah wal mujun wat tahattuq fi awsatil ummah. Upayanya sekte-sekte sesat tadi untuk menyebarkan ibaqiyah, serba boleh. Bebas. Maksudnya bebas untuk melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran agama. Wal mujun, hal-hal yang sifatnya gila. Gila, melanggar agama maksudnya. Wat tahattuq, enggak punya malu, enggak punya kesopanan. Fi awsatil ummah, menyebarkan paham-paham seperti ini. Paham-paham bebas. Paham-paham pengen bebas ya. Mau ngapain aja terserah gitu. Maka ini yang dilancarkan oleh sekte-sekte sesat tersebut untuk menimbulkan kerusakan dari sisi akhlak terutama ya. Bitta'awun ma'al yahud wan nasara wa ghairihim. Dan mereka kemudian kadang kerjasama dengan Yahudi, kadang kerjasama dengan Nasara dan yang lainnya. Tujuannya untuk menimbulkan kerusakan di dalam umat, terutama kaitannya dengan akhlak ya. Yang keempat, ightiyalu zi'amat wa syakhsiyat al-muslimah allati laha waznuha. Cara yang keempat yang dilakukan oleh sekte-sekte sesat untuk bikin masalah pada periode yang kedua dari Daulah Abbasiyah adalah pembunuhan terhadap pemimpin umat dan tokoh-tokoh penting umat. Jadi pembunuhan, asasinasi ya, pembunuhan berencana. Mislul Khalifah Mustarsyid rahimahullahu alladzi ightaladahu al-Ismailiyah sana 529. Contoh yang dibunuh adalah Khalifah Mustarsyid. Di mana Khalifah Mustarsyid dibunuh oleh Ismailiyah tahun 529. Nanti dibunuh oleh kelompok
pecahan dari Ismailiyah yang kemudian disebut dengan Hasyashun. Lalu kemudian mereka belakangan terkenal dengan assassin ya. Mereka terkenal dengan pembunuhan-pembunuhan yang begitu banyak dilakukan. Dan seringnya yang jadi korban adalah pemimpin-pemimpin umat. Seringnya seperti itu. Dari situ, dari istilah Hasyashun kemudian muncul masuk dan berkembang bahasanya ke bahasa asing, sehingga kemudian misalkan masuk ke bahasa Inggris namanya assassin, dan identik diartikan dengan pembunuh berdarah dingin. Karena itulah yang mereka lakukan. Kelompok itu yang mereka melakukannya. Mustarsyid ini kemudian dalam referensi yang kita baca disebutkan bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap mustarsyid itu kejam. Sampai kemudian keluarga kerajaan terperanjat ketika mustarsyid itu dibunuh, itu dimutilasi. Tidak beradab ya, mengerikan. Padahal khalifah ya. Kemudian di antara yang dibunuh adalah wal wazir as-Saljuki al-Baris Nizamul Muluk rahimahullahu alladzi iqtaladhu al-Ismailiyah aidan sana 485. Di antara yang dibunuh adalah wazir yang masyhur namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ini punya peran penting mendirikan banyak madrasah namanya Nizamiyah. Nizamul Muluk dibunuh oleh Ismailiyah, dibunuh oleh Hasyashun tahun 485. Jadi ada orang menyamar datang ke dia mengatakan dia butuh, ternyata kemudian dia membawa belati atau membawa pisau dan menusukkan ke tubuhnya Nizamul Muluk. Maka kemudian dia pingsan. Ketika itu kemudian kalau nggak salah pembunuhnya itu ketangkep dan dieksekusi kalau tidak salah ya. Entah berapa lama kemudian Nizamul Muluk ini siuman, lalu dia mengatakan, aku sudah memaafkan pembunuhku. Kalau tidak salah kemudian pada waktu itu pembunuhnya itu sudah dieksekusi. Tapi luar biasa ya, Nizamul Muluk ini orangnya sangat pemaaf, bahkan terhadap orang yang menusuknya, yang kemudian menjadikan dia mati ya. Luar biasa Nizamul Muluk ya. Kemudian kama hawalu ightiyal al-qaid al-Fatih Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah walakinnallaha anjahu minhum bilutfihi wa fadlihi. Sebagaimana kemudian orang-orang Hasyashun ini berupaya untuk membunuh Salahuddin al-Ayyubi, tetapi Allah menyelamatkannya. Berapa kali? Yang kita baca referensinya itu 2 kali. Sekali waktu kemudian ketika mereka menusukkan qadarullah pada waktu itu Salahuddin pakai baju besi sehingga kena ke baju besinya. Setelah itu Salahuddin waspada dan kemudian terjadi duel kalau tidak salah, sampai kemudian Salahuddin berhasil membantu. Pada kesempatan yang kedua kalau tidak salah, pada waktu itu ketika nusuk, qadarullah meleset. Akhirnya kemudian duel, entah mungkin dibantu juga bisa jadi. Akhirnya kemudian Salahuddin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Salahuddin 2 kali dicoba untuk dibunuh, tetapi kemudian Allah kemudian Subhanahu wa taala menyelamatkan Salahuddin ya. Wahum bidzalika yahdafuna ila tajridil ummah min qiyadatiha shalihah wa fi dzalika dhaya'unil ummah idz la salaha laha bidunil qiyadah al mu'minah. Jadi upaya pembunuhan tersebut tujuannya adalah untuk mengosongkan umat dari kepemimpinan yang soleh, agar kemudian tidak ada pemimpin yang soleh. Ketika kemudian pemimpinnya itu hilang, terbunuh, maka dhaya'unil ummah, hal ini kemudian menjadikan umat itu kehilangan arah ya, kehilangan tujuan, tidak ada yang mengarahkan mereka. Karena kemudian kesolehan mereka, kebaikannya umat itu hanya bisa dilakukan oleh kepemimpinan yang mencerminkan keimanan kepada Allah. Karena itu misalkan ada tesis khusus yang membahas tentang peran dari batiniyah untuk menghalangi jihadnya umat Islam ketika perang salib itu terjadi. Ini kalau nggak salah tesis di Ummul Qura ya, kalau nggak salah tesis sejarah di Ummul Qura. Khusus membahas tentang hal tersebutnya. Dan memang banyak ya. Memang banyak ya. Kemudian dan kita tahu bahwasanya hal ini kemudian dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang juga sesat dalam zaman belakangan ini. Karena itu kita tahu bahwa sebagian pembunuhan terhadap pemimpin itu terjadi di zaman abad ke-20 ini. Terjadi ya. Pembunuhan misalkan Presiden Mesir, pembunuhan Presiden Pakistan, kemudian juga pembunuhan terhadap para dai. Mirip ya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang
yang ini ya, yang manhajnya tidak jelas ya. Yang manhajnya menyelisih manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu jelas ya, pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat tahun 81 ya. Kemudian pembunuhan terhadap Presiden Pakistan di Rudal ya tahun 88 kalau tidak salah. Dan lain sebagainya. Maka mirip ya. Ada beberapa kesamaan. Itu yang keempat yang mereka lakukan. Yang kelima, al-amal ala nashril fawdha wal iztirab an tariqi itharatil fitan. Yang mereka lakukan adalah upaya untuk menyebarkan kekacauan, chaos, menyebarkan fawdha, menyebarkan chaos. Wal iztirab, menyebarkan kegoncangan an tariqi itharatil fitnah, dengan menyebarkan fitnah. Mereka bikin masalah, mereka bikin huru-hara, mereka bikin keributan. Wahiyal a'mal at-takhribiyah nafsuha, yaitu upaya pengerusakan yang dilakukan allati yaqumu bihal yaum asyuyu'iyun, yang dilakukan oleh komunis hari ini. Berapa banyak pemberontakannya komunis di Indonesia? 3 kali, 26, 48, 65. Sehingga harus ngambil pelajarannya dari kerusakan yang mereka timbulkan. Wal yahud, begitu juga oleh orang Yahudi. Wal batiniyun, orang-orang batiniyah. Wal ilmaniyun, dan juga orang-orang sekuler, merusak ya. Wa ghairuhum min a'da'il Islam fi biladil muslimin, dan juga yang lainnya dari musuh-musuh Islam yang dilakukan di negeri-negeri kaum muslimin, sehingga banyak kerusakan di negeri-negeri Islam gara-gara tingkah pola mereka. Baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita tambahkan pembahasan kita tentang contoh namadzij min fitanil batiniyah, contoh dari fitnah batiniyah. Kita masih membahas tentang pengerusakan yang terjadi dari dalam. Pengerusakan yang terjadi dari tubuh umat itu sendiri ya. Pembusukan yang terjadi dari dalam. Yang kita contohkan adalah dari batiniyah. Namadzij min fitanil batiniyah, salah satu contoh dari fitan batiniyah. Yang perlu kita tegaskan, apa itu batiniyah? Banyak kelompok dinisbatkan kepada batiniyah, disebut batiniyah karena mereka meyakini bahwasanya dalam agama itu ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang nampak, ada yang lahir. Yang nampak itu adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan batiniyah, maka mereka kemudian membuat penjelasan, membuat kesimpulan, membuat tafsiran yang aneh-aneh berdasarkan yang dimau oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Dan itu sifatnya batin, tersembunyi. Hal-hal yang penafsiran yang aneh, yang kemudian tidak sesuai kaidah yang dikenal oleh ulama-ulama Islam. Jadi itu menjadi sebab kenapa mereka disebut batiniyah. Karena mereka punya penafsiran yang batin, yang tersembunyi. Dan penafsiran itu kemudian tidak berdasarkan ilmu yang difahami oleh para ulama. Sehingga mereka menggunakan penafsiran-penafsiran yang aneh ya. Sehingga ini bagian dari contoh dari kelompok-kelompok sesat. Dan yang harus diwaspadai bahwa salah satu upaya untuk merusak sejarah itu kemudian dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, oleh musuh-musuh Islam, dengan berusaha menampakkan kelompok-kelompok sesat ini sebagai kelompok-kelompok yang terzalimi. Kelompok-kelompok yang kemudian terzalimi. Maka kita sampaikan bahwa siapapun yang melakukan kesalahan tetap salah. Meskipun kemudian kita mengatakan bahwa kezaliman tetaplah kezaliman. Tidak peduli siapapun yang melakukan kezaliman. Tetapi kalau kemudian mereka sesat, ya kita bilang sesat. Tidak boleh kemudian yang jahat ditampakkan baik, yang baik ditampakkan jahat. Ini wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan. Jangan mengacaukan, jangan menyamarkan antara kebaikan dan keburukan. Ini upayanya musuh-musuh Islam. Kita bilang bahwa sesat tetaplah sesat. Menyimpang dari agama tetaplah menyimpang. Tetapi kemudian kezaliman, ya tetap kezaliman. Siapapun yang melakukannya. Tetapi di sisi lain jangan sampai yang baik dibilang jahat, yang jahat dibilang baik. Enggak, mereka jahat, harus tetap dibilang jahat. Apakah mereka terzalimi? Bisa jadi terzalimi. Siapapun yang melakukan kezaliman salah. Siapapun yang melakukan keadilan benar dalam keadilan tersebut. Salah dalam kezaliman yang dia lakukan. Sehingga Islam seperti itu. Sehingga tidak boleh dicampur adukkan antara kebaikan dengan keburukan. Kita bahas yang pertama adalah fitnatuz zinj. Fitnah zinj. Sebagian ulama menyebutkan bahwa zinj itu maknanya negro. Yaitu kemudian orang-orang berkulit hitam. Dari istilah ini kemudian yang dimaksud adalah
gerakan massa di mana kemudian banyak pengikutnya itu adalah orang-orang yang berkulit hitam, negro. Dari pecahan kata ini kemudian sebagian menyebut bahwa Zinj ini, dari kata Zinj ini kemudian muncul istilah Zanzibar. Salah satu dari pulau masyhur yang sekarang masuk dari wilayah negara Tanzania ya, di Afrika Timur ya. Ada namanya Zanzibar, terkenal dengan cengkehnya kalau nggak salah ya, saya lupa. Taib. Maka ini fitnah Zinj, yaitu orang-orang kulit hitam ya, karena banyak pengikutnya dari kulit hitam. Fitnah ini terjadi tahun 254 sampai tahun 270. Mu'alif mengatakan, taz'amu harajulun min biladi Faris yuqalu lahu Ali bin Muhammad. Dia dipimpin oleh seorang dari negeri Faris, dari Persia, namanya Ali bin Muhammad. Ini pemimpinnya, bukan orang kulit hitam tapi ya, tapi nanti banyak pengikutnya orang kulit hitam, banyak. Idda'a annahu min alil bait. Dia mengklaim bahwasanya dia adalah ahlul bait. Masih keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara ini itu cara klasik yang dipakai dari zaman dulu sampai hari ini. Orang-orang ngaku keturunannya Nabi. Maka mengaku keturunan orang lain ini termasuk dosa besar insyaallah. Ini insyaallah termasuk dosa besar. Mengaku bukan keturunannya ini termasuk dosa besar. Begitu juga kemudian ngaku mengklaim sebagai keturunannya Nabi itu menjadi cara klasik untuk memperoleh pengaruh. Baik mungkin pengaruhnya dari pengaruh kekuasaan, bisa jadi pengaruhnya dari sisi uang ya, dari segi kekayaan. Ini cara klasik ya. Banyak orang kemudian pakai seperti itu. Termasuk Daulah Fatimiyah yang sudah kita sebutkan, yang mereka mengaku Fatimiyah, ini kan juga mereka dusta. Mereka mengklaim keturunannya Nabi Muhammad. Dusta mereka. Tidak benar, karena mereka keturunannya, kalau tidak keturunannya Majusi ya keturunannya Yahudi, sebagaimana disebutkan oleh Zahabi rahimahullah. Sehingga ini cara klasik ya. Kemudian Ali bin Muhammad ini pemimpin Zinj, wa annahu yuha ilaihi. Dia mengklaim dia dapat wahyu. Kafir ya, karena dia mengklaim dapat wahyu ya. Wa ya'lamul ghaib, iya. Dan kemudian mengklaim bahwasanya dia tahu ghaib. Tidak ada yang tahu ghaib kecuali Allah. Ini kafir ya. Qadima ilal Iraq wa bada'a yabuthu dhulalatahu fi awsatil jahla wal ghawgha minan nas. Dia datang ke Irak dan kemudian mulai menyebarkan kesesatannya di tengah orang-orang bodoh dan juga ghawgha, kurang lebih ya. Orang-orang ghawgha minan nas. Jadi menyebarkan kesesatan ini kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu. Wa khasatan fi awsatir raqiq minaz zunuj. Wa bil khusus menyebarkan pemikiran ini terhadap raqiq, budak-budak belian, hamba sahaya dari Zunuj, dari Afrika ya, orang-orang negro ya, orang-orang kulit hitam. Wa yumannihim bil wu'ud al-mughriyah. Dia kemudian menjanjikan para hamba sahaya ini, para budak belian ini dengan janji-janji yang mengiming-imingi, dengan janji-janji yang manis. Dapat ini, dapat itu dan seterusnya. Mereka kehidupannya buruk. Mereka sangat mungkin terzalimi. Sehingga ketika dijanjikan ini, dijanjikan itu, kemudian mereka tertarik ya untuk mengangkat derajat mereka ya. Fastajaba lahu minhum khalqun kawwana minhum jaisan lajaban. Ternyata kemudian seruan ini banyak yang menyambut. Sehingga sampai dia bisa membentuk kemudian jaisan lajaban, tentara yang besar, tentara yang banyak. Hajama bihi juyushal khilafah fi katsiri minal mudun wal qura. Sehingga tentara yang banyak ini digunakan untuk menyerang Abbasiyah di banyak kota dan juga di banyak desa. Wa balagha adadun man kutilu minal muslimin tilata ayyami finnatihim ma yuqaribul milyun wa nisfal milyun. Korban yang berjatuhan dari umat Islam itu ternyata banyak. Sehingga korban dari umat Islam selama fitnah ini berlangsung kurang lebih sekitar 16 tahun. Itu korban yang jatuh itu sampai 1.500.000 jiwa, luar biasa. Berarti mereka itu betul-betul memang penumpah darah ya, karena korbannya sangat banyak. Bikin masalah betul memang. Idzafatan ila alafis sabaya minal atfal wan nisa. Belum lagi ditambahkan dengan ribuan tawanan dari wanita dan anak-anak. Luar biasa korbannya. Waqad istamarat hadhil fitnah aktsar min 14 aman min sanah 254 ila 270. Fitnah ini berlangsung lama, kurang lebih 15 tahun ya. Dari tahun 254 sampai tahun 270. Sehingga lama ya, fitnahnya berlangsung lama.
Kemudian mu'allif melanjutkan, walaja sahibuz zinj bi atba'ihi ila amakin wa'rah. Kemudian pemimpin gerakan ini mereka berpindah ke tempat yang sulit untuk dijangkau. Wa khasatan tilkal mustanqat, wabil khusus daerah rawa-rawa, daerah-daerah yang becek. Allati taqa'u baina Wasit wal Basrah, di mana kemudian daerah rawa-rawa tersebut terletak di antara Basrah dengan Wasit, dengan antara kota Wasit dengan kota Basrah. Kama ittaba'a fi harbihi uslub al-ghara al-khatifah. Sebagaimana mereka ketika perang, caranya mereka itu adalah serangan kilat. Al-gharat al-khatifah, serangan kilat, serangan cepat. Serangan yang kemudian serangan-serangan mendadak ya. Wa adma muwajahati jaisid daulah wajhan li wajhin, dan enggan untuk menghadapi tentara Daulah Abbasiyah, duel satu lawan satu, maksudnya berhadapan langsung, perang besar gitu, mereka enggak berani. Wa qad 'anal muslimuna min hadhil fitnah katsiran. Kaum muslimin kemudian banyak kesulitan menghadapi fitnah ini. Kesulitannya berat karena korban yang berjatuhan banyak. Hatta yasarallahu al-qadha 'alaiha, sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa mengalahkan mereka ala yadil muwaffaq. Di tangan pemimpin muslim namanya muwaffaq. Baik, muwaffaq ini kemudian adalah gelar. Muwaffaq ini adalah gelar. Baik, gelar nanti muwaffaq ini kalau nggak salah jadi khalifah kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah jadi khalifah. Tolha, di mana nama aslinya adalah Tolha. Oh, bukan. Muwaffaq ya. Muwaffaq ini kalau nggak salah saudaranya khalifah kalau nggak salah. Saudaranya khalifah. Namanya Tolha. Saya lupa khalifah siapa, saya lupa. Intinya dia salah satu keluarga kerajaan. Panglima yang berasal dari salah satu keluarga kerajaan, dan dia masih familinya khalifah. Kalau nggak salah saudaranya khalifah. Saya lupa tapi khalifah siapa. Di mana nama aslinya adalah Tolha. Wa ibnuhu Abil Abbas. Di mana Tolha ini dibantu oleh anaknya Abul Abbas. Di mana Abul Abbas nanti kelak menjabat sebagai khalifah. Di mana ketika Abul Abbas menjabat sebagai gelar khalifah, nanti dia punya gelar namanya Mu'tadzid. Nanti punya gelar, mengambil gelar namanya Mu'tadzid. Jadi bapak anak ini menjadi panglima yang saling bekerja sama untuk mengalahkan gerakan Zinj ini tadi. Fi ahdil khalifah Mu'tamid, pada masa khalifah Mu'tamid. Berarti kalau nggak salah Muwaffaq ini namanya aslinya Tolha, itu adalah saudaranya khalifah Mu'tamid ini, insya Allah begitu. Sehingga nanti Abul Abbas, ponakannya Mu'tamid khalifah ini kemudian menjabat sebagai khalifah, kalau nggak salah seperti itu ya. Ba'da silsilatin minal ma'arik wal khurub bainahuma. Jadi kemenangan kaum muslimin, kemenangan Daulah Abbasiyah atas gerakan Zinj ini itu terjadi setelah beberapa kali sekian banyak perang. Perang yang begitu banyak. Qutila fi akhiriha sahibuz Zinj sanami'atain wa sab'in. Di mana kemudian pada akhir perang tahun 270, pemimpinnya ini kemudian walillahil hamd terbunuh, yaitu Ali bin Muhammad tadi. Wa intahat bidzalika fitnatun min akhtari ma wajahat daulatil Abbasiyah. Dengan hal itu kemudian selesailah fitnah, di mana fitnah itu adalah fitnah yang paling bahaya yang pernah dihadapi oleh Daulah Abbasiyah. Baik. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan, sehingga dengan ini kita menyelesaikan tentang gerakan Zinj ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya insyaallah tentang Qaramitah biiznillah. Baik. Kita akhiri, naktafi bihada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.